Jangan sampai ada satu manusia pun yang minta kita tolak. Salah satu ciri Nabi Muhammad SAW kalau diminta beliau kasih. Dal innamal a'malu binniyat. Semua sesuai dengan niatnya. Niat kita sedekah kita dapat pahala. Niat dia menipu dia dihukum sama Allah. Bukan kita. Tidak usah mulai segala sesuatu dengan sangka buruk. Oh ini bohong, oh ini menipu, ini minta terus. Masalah minta terus itu ujian kita, itu ujian harta. Salah satu ujian harta, seringnya orang minta bantuan. Kalau kita lolos, oke, justru kita rangkul, baiklah kebutuhannya apa, saya penuhi. Setiap bulan saya akan kasih. Justru kita jadikan dia sebagai kantong pahala kita, lulus tuh. Makin besar rezekinya akan datang. Tapi kalau kita marah-marah, berkeluh susah, kita pernah bahas di bab sedekah ya. Masih ingat waktu kita baca surah Al-Baqarah ayat 161 sampai 174, tidak boleh menyakiti perasaan si penerima. Kan? Tidak boleh menyebut-nyebutnya. Kan gitu. Itu ujian harta. Kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada satu kejadian pernah Allah menguji para sahabat. Waktu turun salah satu ayat dari surah Al-An'am tentang tidak bolehnya mereka memakan hewan buruan pada saat lagi ihram. Orang kan kalau lagi ihram tidak boleh berburu hewan darat. Di masa dulu tidak seperti kita sekarang. Orang naik pesawat sudah disiapin makanan, naik bus sudah bisa mampir ke restoran manapun kita ingin makan. Kita bisa bawa bekal banyak. Masa dulu orang nggak bisa. Perjalanan jauh, bisa berminggu-minggu, berbulan-bulan. Jadi kadang-kadang kalau kehabisan bekal mereka berburu hewan darat. Tapi khusus orang yang sedang ihram, mau umrah, mau haji nggak boleh. Waktu awal turun ayat ini, Allah datangkan ujian. Apa ujiannya? Ini sahabat Nabi diuji. Allah datangkan hewan-hewan buruan di dekat-dekat mereka. Rusa, hewan-hewan kelinci, datang di dekat kuda mereka, datang dekat kaki mereka, bisa mereka pegang. Nggak pakai panah. Diuji oleh Allah. Itu ujiannya. Jadi mereka harus sabar. Begitu ujian. Nah seperti itu Allah SWT datangkan ujian pada kita. Tapi ingatlah Allah selalu bersama kita. Gak usah khawatir. Ya, Allah akan menilai semuanya. Dari hadis ini kita ambil pelajaran yang pertama. Ya, bahwasanya orang yang menjadi pelacur dapat dosa. Itu pelajaran. Bukan berarti orang, oh di sini hadisnya pelacur. Kasih minum anjing yang haus diampuni dosanya. Enggak, perbuatan pelacuran haram. Laki-laki atau perempuan, dua-duanya tidak boleh. Si orang yang mau melakukan atau orang yang menjadi objeknya, dua-duanya enggak boleh. Menyiapkan fasilitasnya, menyewakan tempatnya, enggak boleh. Menunjukkan saja alamatnya nggak boleh. Semua panen dosanya. Nggak boleh. Karena kata Nabi SAW, sampai menunjukkan pada kebaikan dia akan dapat pahala orang yang mengikutinya. Dan sampai menunjukkan pada keburukan dia akan dapat dosanya. Jadi nggak boleh. Pelajaran yang kedua, bahwasanya rahmat Allah luas. Allah bisa mengampuni dosa-dosa hambanya tergantung kadar keikhlasan hamba itu dalam melakukan kebaikan. Bahkan terkadang perbuatan yang mungkin dianggap remeh ternyata bisa mengampuni dosa kita. Pekah ini, pekah Bapak Ibu sekalian. Pengajian seperti ini itu sudah cukup harus masuk di telinga kanan, nyantol di hatinya. Jangan keluar telinga kiri lagi. Oh iya saya dengar, oh begitu. Udah selesai bubar, nggak diamalin, nggak, jangan. Mulai sekarang kalau bubar ada orang minta kasih. Ada orang yang butuh, jadikan kantong pahala kita. Gak usah peduli dia bohong atau tidak, itu bukan urusan. Orang itu minta terus, justru bantu dia jadikan sebagai kantong pahala kita. Justru begitu. Kalau tidak ada orang miskin yang minta, kira-kira kita mau dapat pahala dari mana? Gitu. Kan gitu. Sempit sekali nanti lingkupnya kalau kita hanya bisa saling membantu sama-sama orang kaya.